Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Status Embun. Kali ini kita membawa satu tematik yang sangat membuat kita tercerahkan, yaitu mengenai mukjizat Al-Quran. Memang banyak yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mukjizat-mukjizat yang telah diberikan kepada para nabi. Banyak cerita mengenai nabi yang memiliki kemampuan-kemampuan di luar kemampuan manusia. Mukjizat inilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Nah, di mukjizat Al-Quran kali ini dalam tematik yang sekarang kita bersama Kiai Haji Badrut Tamam MHI selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, Ustaz. Kali ini kita membahas mengenai mukjizat Al-Quran, Ustaz. Kami memberikan kesempatan buat Ustadz untuk memberikan tausiah kepada kami mengenai apa sih sebenarnya mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran itu. Kami persilakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa karim mu'azzim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih Mas Joko, saya diberi kesempatan untuk tampil di tempat ini menyampaikan materi tentang mukjizat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan mukjizat kepada para nabinya, kepada orang-orang yang terpilih, dan itu berfungsi untuk melemahkan orang yang ingkar kepada para nabinya. Nah, seperti misalnya dicontohkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi mukjizat berupa tongkat, banyak sekali ya, diantaranya adalah tongkatnya dilempar kemudian jadi ular. Ini sebagai bentuk ya, mengalahkan kepada orang-orangnya Fir'aun pada saat itu yang sombong luar biasa. Ditampakkanlah kepada mereka bahwa para penyihir itu akhirnya takluk. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua diantaranya yang sudah maklum adalah Nabi Allah Musa itu melemparkan tongkatnya hingga bisa membelah lautan. Dan banyak lagi misalnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam ya, bisa menghidupkan orang mati, kemudian bisa menyembuhkan orang yang buta. Di antaranya juga mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, bisa berbicara dengan makhluk Allah yang lain, bisa berbicara dengan angin, bisa berbicara dengan hewan dan lain sebagainya. Fungsi dari mukjizat tersebut adalah seperti yang saya katakan tadi, adalah untuk melemahkan orang-orang yang ingkar atau orang yang menantang terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu pada saat itu Fir'aun itu adalah orang yang super adidaya pada saat itu, super adidaya. Mengapa dikatakan seperti itu? Fir'aun konon dikatakan bahwa selama hidup sakit hanya pernah 2 kali. Ini kan orang yang luar biasa. Nikmat yang diberikan oleh Allah begitu besar hingga menyebabkan dia sombong. Makanya kalau kita diberi penyakit, diberi apa, kadang-kadang itu adalah peringatan dari Allah supaya kita tidak sombong. Nah, terbukti Fir'aun, konon diceritakan bahwa Fir'aun itu selama hidup pernah sakit hanya 2 kali. Yaitu pertama ketika ini jenggotnya dicabut oleh Nabi Musa ketika masih kecil. Nabi Musa pada saat itu diasuh oleh Fir'aun dan jenggotnya sempat dicabut. Nah, itu yang pertama. Kemudian Fir'aun itu merasa sakit ketika dia tenggelam di Laut Merah. Hanya 2 kali. Karena itulah Fir'aun ya, tidak heran ya, kalau dia ternyata mengaku Tuhan. Ia mengaku Tuhan. Ya. Bahkan ia dari saking sombongnya itu, ya, dia ketika berdebat dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Musa mengatakan, apa kehebatan Tuhanmu? Nabi Musa menjawab, Tuhanku bisa menghidupkan orang mati dan bisa mematikan orang yang hidup. Oh, katanya Fir'aun, aku juga bisa melakukan seperti itu. Ya, coba buktikan. Akhirnya Fir'aun memanggil 2 orang yang dipenjara, 2 orang
lihatlah aku akan melakukan seperti yang Tuhan kamu lakukan. Fir'aun kemudian membunuh salah satunya dan membiarkan salah satunya. Dia mengatakan saya bisa menghidupkan seseorang ini, orang ini saya bisa hidupkan, tidak saya matikan, dan satunya bisa saya bunuh buat saya mati. Nah ini kan logika yang tidak bisa diterima, karena yang dimaksud bisa menghidupkan orang mati adalah orang yang sudah mati dihidupkan. Tapi yang dilakukan oleh Fir'aun bukan menghidupkan orang mati, akan tapi membiarkan orang yang hidup. Inilah sehingga dia juga mengatakan saya bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Di antaranya para penyihir saya ini bisa membuat ular-ular yang kecil, ya bagaimana tali ketika dilempar bisa jadi ular. Ini anak buah saya, apalagi saya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk melemparkan tongkatnya, dan jadilah ular yang besar, yang raksasa, dan memakan ular-ular yang diciptakan oleh para penyihir itu. Dengan demikian dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mukjizat itu bertujuan untuk melemahkan orang yang menantang terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak umat zaman dahulu yang menantang terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membuktikan itu diberikanlah mukjizat kepada masing-masing para nabinya Allah. Dan semuanya ada, semuanya punya mukjizat ya, dan kita bisa lihat di dalam kitab-kitab literatur Islam tentang mukjizat tersebut. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa di antara cerita atau kisah para nabi dengan mukjizatnya yang ada, terkadang dicampur baurkan dengan namanya Israiliyat. Ya, Israiliyat saya jelaskan. Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang diriwayatkan, yang muncul cerita itu dari Bani Israel. Tentang kebenaran Israiliyat ini di kalangan kita memerinci. Ya, ditafsir, kalau istilah bahasa kitabnya ditafsir. Yang pertama, jika cerita Israiliyat itu dikukuhkan oleh Al-Quran atau dikukuhkan oleh hadis Nabi, maka kita terima cerita Israiliyat itu. Sedangkan apabila cerita Israiliyat, cerita-cerita yang disampaikan oleh Bani Israel, kemudian tidak ada riwayat yang kuat dari Al-Quran sendiri atau dari hadis Rasulullah, maka kita menolak. Contohnya misalnya cerita Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub ya, konon ceritanya sampai seluruh tubuhnya dimakan ulat hingga membusuk, ya, dan masyarakat umatnya tidak mau terhadap Nabi Ayub. Ini sebenarnya dalam kisah ini mau menceritakan kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Tapi hanya saja ini terlalu berlebihan, sehingga tidak mungkin ada seorang nabi diberi aib, diberi cacat hingga menyebabkan ia tidak disukai oleh umatnya. Nabi Ayub adalah orang yang sabar, benar. Tapi andai kata dicontohkan dalam bentuk yang sangat berlebihan, konon kan sampai diceritakan sampai tinggal tulangnya, dagingnya habis busuk, bau. Kemudian kalau sudah mau sholat, ulat-ulat itu diletakkan dalam sebuah wadah. Nanti kalau sudah selesai sholat diambil lagi, dimasukkan ke badannya, ya, diletakkan. Ini terlalu berlebihan. Nah, ini namanya cerita Israiliyat. Nah, yang berhubungan dengan masalah mukjizat pun ya sama seperti itu. Jadi andai kata cerita mukjizat yang berhubungan dengan Israiliyat kemudian itu diperkuat dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah, dalam hadis Rasulullah, maka kita terima. Ya, seperti cerita Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Itu ada dalam Al-Quran sehingga kita menerimanya. Itulah yang dimaksud dengan fungsi dari mukjizat tersebut. Kemudian bagaimana dengan mukjizat yang ada di dalam Al-Quran? Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu apa Al-Quran itu. Al-Quran itu adalah sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, wahyu yang diturunkan oleh Allah dari Allah ya lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ini sebenarnya bila harfin wala sautin, tidak mengandung suara dan tidak mengandung huruf. Lalu bagaimana Rasulullah memahaminya? Ya, itulah dzauq. Ya, Rasulullah sendiri yang memahami bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk bisa dipahami oleh umatnya, ya, Rasulullah kemudian membahasakan, membunyikan, ya, sesuai persis dengan apa yang diwahyukan dan tertulis di dalam sebuah lembaran-lembaran yang disebut dengan Mushaf Al-Quran. Jadi yang kita pegang saat ini itu namanya adalah Mushaf Al-Quran, yaitu lembaran-lembaran Al-Quran. Persis sebagaimana yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ini kita sepakat bahwa Al-Quran adalah merupakan wahyu
dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, dan kita sepakat bahwa Al-Quran adalah hujjah, adalah argumentasi pegangan bagi kaum muslimin. Seluruhnya dari aliran yang manapun, ya, umat Islam semuanya sepakat. Tidak ada yang menentang bahwa Al-Quran adalah hujjah, adalah argumentasi pegangan hidup bagi manusia selama di dunia dan hingga selama di akhirat. Ini semuanya sepakat. Kita tahu bahwa dalam Islam ada beberapa aliran, ya, ada banyak aliran sekali, ya, dan itu ada beberapa argumentasi dalil Islam yang tidak disepakati. Contohnya hadis, ya, hadis Rasulullah. Ada aliran yang tidak mau berstandar, ya, pegangan kepada hadis, namanya mereka adalah munkirul hadis, ya. Kemudian ada yang tidak mau menerima ijma' dan qiyas sebagai pegangan, ya. Mereka tidak mau, ya, berpegangan kepada ijma' dan qiyas dengan alasan bahwa ijma' dan qiyas itu adalah produk manusia. Menyamakan sebuah kasus yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, ini namanya qiyas. Atau ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan ulama, ya, kesepakatan ulama. Ulama itu adalah manusia, sehingga mereka mengatakan bahwa hukum itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hanya Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa As-Sunnah tidak masuk di dalamnya, hanya Al-Quran, ya. Sedangkan kita, ya, ini kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa dasar, yang disepakati ada 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Al-Qiyas, ya. Al-Hadis itu adalah bagian dari hujjah kita, argumentasi kita, karena dasarnya adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu tidak muncul dari hawa nafsu, tapi itu dipandu dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara Al-Quran dan As-Sunnah dan Al-Hadis adalah Al-Quran itu murni lafaz maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Hadis itu adalah dari ucapan, tindakan Rasulullah, kemudian perilaku Rasulullah dan ketetapan Rasulullah yang itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan Al-Hadis, ya. Sehingga kita kaum muslimin berpegang juga terhadap hadis. Hanya saja untuk Al-Quran, seluruh kaum muslimin yang manapun, yang awam, yang alim, laki-laki, perempuan, muda, semuanya, ya, berpegang kepada Al-Quran dan sepakat bahwa Al-Quran adalah hujjah bagi umat Islam, ya, selama di dunia hingga akhirat. Ini di dalam Al-Quran, ya, Al-Quran berkali-kali, ya, menyampaikan bahwa tantangannya kepada orang-orang yang mengingkari terhadap ajaran Al-Quran. Berkali-kali, ya, suruh kumpulkan siapa di antara kalian. Dan ada beberapa orang yang tampil, ya, ingin menyamai Al-Quran. Pernah muncul ayat, ya, yang dibuat oleh namanya Musailamah Al-Kadzab, ya, Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini mengaku bahwa dirinya adalah nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia membuat beberapa ayat, diantaranya Al-Filu Mal-Fil, ya, untuk menyaingi ayat Al-Filu Mal-Fil, dia membuat ad-difda'u mad-difda', ya, kata, apakah kata itu. Nah, ini dia mencoba ingin menyaingi terhadap ayat Al-Quran. Dan kemudian bagaimana Al-Quran menanggapi akan kita bahas dalam mukjizat Al-Quran pertemuan kali ini. Demikian Mas Joko yang dapat saya sampaikan. Baik, Ustadz, berkaitan dengan mukjizat, ya. Mukjizat sendiri itu apa sih? Kalau yang berkaitan dengan mukjizat, mukjizat, kalimat mukjizat itu sendiri apa? Mukjizat dengan Al-Quran ini apa, ya? Oke, terima kasih Mas Joko. Saya pernah melihat di dalam medsos itu, ya, mungkin di YouTube juga pernah lihat, ada orang yang selamat dari sebuah kejadian, ya, ada gempa begitu, dan dia selamat. Dia mengatakan alhamdulillah ini adalah mukjizat. Sebenarnya mukjizat itu bagaimana? Nah, ada orang yang meyakini setiap ada kejadian dia anggap itu adalah sebuah mukjizat. Ya, mukjizat itu sebenarnya diambil dari kata ajaza yu'jizu ijazan, ya. Mukjizat itu dari ambil kata ajaz. Ajaz itu artinya melemahkan atau membuat lawan itu menjadi lemah. Itu namanya mukjizat, ya. Dan mukjizat itu sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada para nabi dan rasul. Dengan demikian saat ini sudah tidak ada mukjizat, sudah tidak ada. Jadi ketika ada orang yang mengatakan wah ini adalah mukjizat yang itu sebenarnya keliru. Ya, mengapa keliru? Karena saat ini sudah tidak ada mukjizat. Mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabinya Allah, ya, kepada rasulnya Allah untuk melemahkan tantangan orang-orang yang mendurhakai terhadap
Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mukjizat. Kemudian bagaimana dengan mukjizat Al-Qur'an? Ya. Mukjizat Al-Qur'an adalah hal-hal yang dilakukan oleh Al-Qur'an, yang tertera dalam Al-Qur'an untuk melemahkan orang yang tidak percaya terhadap Al-Qur'an, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada kehebatan Allah, tidak percaya kepada ketuhanan Allah. Al-Qur'an menantang itu dan melemahkan apa argumentasi mereka. Nah, ini dilemahkan oleh Al-Qur'an. Ya. Di antara mukjizat Al-Qur'an yang paling terkenal saat ini, ya, dan itu dirasakan kita semua, bahwa ada ribuan orang yang bisa menghafal Al-Qur'an. Ya, ada ribuan orang, ya, bahkan jutaan orang yang bisa menghafal Al-Qur'an. Ya. Ada beberapa tokoh agama yang mengatakan bahwa umat ini, ya, tidak hafal kitabnya sendiri. Ya, bahkan ditantang, tidak ada umat kamu yang satu pun yang hafal kitab yang kamu pegangi. Tapi umat Islam, ya, ada banyak yang hafal Al-Qur'an, ada banyak hafid, bahkan sudah terbentuk lembaga-lembaga hafidhul Qur'an. Ini diantara mukjizat Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an sering menantang terhadap mereka yang melawan terhadap kemukjizatan Al-Qur'an. Ya. Bahkan di dalam sebuah ayat, fa'tu bisuratin min mithlih. Kalau kamu memang mampu menandingi Al-Qur'an, fa'tu bisuratin min mithlih. Datangkan satu surat saja, jangan satu Al-Qur'an 30 juz, satu surat saja. Dan ini tidak pernah ada yang mampu melakukan itu. Ustadz, kemudian yang berikutnya ya, kalau apakah Al-Quran ini pernah ya membuktikan sesuatu yang, karena manusia seringkali kan yang ingkar mendustakan keberadaan Al-Quran gitu ya. Iya, betul. Apakah Al-Quran mampu membuktikan itu, Ustadz? Ya, di antaranya orang-orang jahiliyah itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang lautan. Kita tahu bahwa Rasulullah ada di tengah gurun padang pasir, ya. Padang pasir. Di Arab Saudi kan gersang, ya, jauh sekali ke lautan. Tapi ternyata Al-Quran berbicara tentang lautan. Berbicara tentang bahwa di samudra sana ada dua lautan yang warna airnya tidak sama tapi tetap terpisahkan. Dan itu diungkapkan di dalam Al-Quran. Pada saat itu mereka, inilah justru bentuk kebohongan Al-Quran, kata mereka. Mana ada air yang ketika bertemu tidak menyatu? Nggak mungkin ada. Ada air asin, air tawar berkumpul pasti menyatu. Tapi Al-Quran mengatakan, ya, marajal bahrain yaltaqiyan, ya, akan ada dua air lautan yang terpisah tapi mereka terbatasi dengan air itu sendiri. Dan itu dibuktikan sekarang gitu. Jadi lautannya berbeda tetapi mereka terbatasi dengan garis yang jelas. Garis yang jelas. Nah, warnanya berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang mereka ragukan, apa yang mereka tantangkan itu ternyata dibuktikan oleh Al-Qur'an. Kalau demikian sisi kemukjizatan Al-Qur'an sendiri itu di sisi yang mana nih ya? Ya, dalam hal ini memang ada dua pendapat di kalangan ulama, ya. Ada ulama yang berpendapat bahwa sisi kemukjizatan Al-Qur'an itu terdapat dalam Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Ada ulama yang berpendapat bahwa sisi kemukjizatan Al-Qur'an itu berada di luar Al-Qur'an. Ya, namun ulama yang banyak berpendapat itu, atau jumhur istilah kita, mayoritas ulama berkata bahwa kemukjizatan Al-Qur'an itu berada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Di antaranya, ya, susunan bahasa Al-Qur'an itu indah sekali. Nah, ini tentu yang bisa merasakan adalah orang yang paham sastra Arab, Mas Joko. Orang yang tidak memahami sastra Arab tidak akan tahu bagaimana keindahan bahasa Al-Qur'an. Ya. Sama dengan kita lah. Saya bukan orang yang ahli puisi, tiba-tiba ada orang berpuisi malah tidak paham gitu ya. Tapi kalau sastrawan bisa menilai, wah, ini puisinya bagus kan gitu ya. Bahkan ditirukan, kalau tidak ahlinya juga tidak bisa. Nggak bisa gitu, malah kacau gitu ya. Betul. Malah tidak indah untuk didengar. Karena itulah di antaranya adalah sisi, ya, bagaimana susunan sastra di dalam Al-Quran itu sangat indah dan luar biasa. Dan ini yang mengakui bukan hanya ulama-ulama Islam, tapi mereka yang non-Muslim pun mengakui tentang keindahan sastra yang ada di dalam Al-Quran. Tentu kembali lagi bahwa mereka yang paham tentang sastra Arab, ya, tentang sastra yang ada di dunia ini, sastra bahasa, itu yang paham. Ya. Kemudian diantaranya juga adalah Al-Quran datang selalu tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, situasi dan kondisi Al-Quran datang dan tepat sesuai dengan itu. Ya, bagaimana pada zaman tersebut, ya, ada istilah dengan perbudakan. Pada waktu itu Al-Quran menjelaskan datang bagaimana bentuk perbudakan, ya, bagaimana memperlakukan budak. Kita tahu pada saat itu
manusia pada masa jahiliyah itu berkelas ya. Ada orang yang luar biasa posisinya, ada yang sangat rendah sekali. Mereka disebut dengan kaum budak ya. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin tidak berdaya. Itu pada saat itu. Tapi Al-Quran datang membela bagaimana budak itu dan bagaimana Al-Quran berusaha untuk menghapus perbudakan itu dengan cara berangsur-angsur. Di antaranya kalau orang yang melanggar sumpah suruh merdekakan budak. Ya. Bagaimana orang kalau melakukan hubungan badan dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Di antara sanksinya adalah merdekakan budak. Ini adalah usaha untuk menghabisi perbudakan dengan cara bertahap. Ya. Begitu indahnya, tidak serta-merta potong, tidak. Tapi dengan cara bertahap. Baik Ustadz, menyangkut Al-Quran sendiri berarti ada isi dan makna dalam Al-Quran sendiri yang terkandung di dalamnya. Kira-kira gambaran utamanya seperti apa nih Ustadz? Ya. Memang dalam hal ini kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang ulumul Quran dan ulumul tafsir, itu ulama bervariasi. Setelah saya melihat ternyata ada yang memerinci panjang lebar, ada pula yang cukup mengambil secara global. Nah, kalau diambil secara global itu kandungan isinya ada 4. Yang pertama di dalamnya ada tauhid ya. Tauhid atau ketuhanan. Ya, ketuhanan. Jadi bagaimana Al-Quran mengajari ketuhanan, bagaimana cara kita bertuhan. Tata berketuhanan lah ya. Ya, di situ di Al-Quran menjelaskan, misalnya di surat Al-Ikhlas, ya Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu adalah satu. Ya, kalau Tuhan itu banyak, rusak alam semesta ini. Ya, ini yang pertama adalah ketuhanan. Yang kedua adalah al-ahkam, hukum atau asy-syariah. Ya, di dalamnya mengatur, Al-Quran itu mengatur bagaimana cara menikah, bagaimana cara bermuamalah, cara berdagang. Di situ sudah ada dalam Al-Quran bahwa kalau kalian mau melakukan akadnya, transaksi jual beli, tulislah, catatlah, buatlah kwitansi, buatlah nota, ya, supaya kalau ada apa-apa ini bisa jadi bukti. Al-Quran sudah mengajari itu, bagaimana hukum. Hukum yang ada dalam Al-Quran semuanya untuk manusia. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Di antaranya yang kedua adalah ibadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cara beribadah diatur dalam Al-Qur'an. Kita tidak bisa karena ingin menyembah Allah begitu totalitas sehingga melakukan ibadah sesuai dengan kita, enggak bisa. Itu diatur dalam Al-Qur'an bagaimana cara beribadahnya. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Ya, akhlak mengatur. Ya, yang mengatur adalah Al-Qur'an. Bagaimana cara berakhlak, di antara bagaimana cara menghargai orang tua, wala taqul lahuma uffin, ya, jangan mengatakan jangan durhaka kepada orang tua, ya. Berdebat saja diatur akhlaknya. Ya, wajadilhum billati hi ahsan. Silahkan berdebat dengan mereka tapi dengan cara yang baik, ya. Kalau caranya tidak baik, membuli, itu bukan berdebat, itu menghina namanya. Ya, berdebat pun diajari akhlak. Betul. Ya, ini. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat Ustaz. Oh ya, yang keempat ya. Ya tadi dikatakan bahwa tauhid ya, kemudian syariat, kemudian akhlak, dan yang isi yang keempat adalah kisah ya, al-qissah ya. Ada banyak cerita-cerita di dalam Al-Qur'an, ada cerita Nabi Yusuf, bagaimana dibuang oleh saudaranya, cerita Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan di situ di antaranya adalah supaya cerita tersebut menjadi ibrah bagi kita sebagai landasan hidupnya. Ini adalah cerita yang terjadi bagi umat-umat tersebut. Jadi pegangan hidup lah intinya. Pegangan hidup itu tidak menutup kemungkinan juga terjadi bagi kita, pada kita. Ustaz. Karena itulah itu dijadikan sebagai bingkai cerita untuk kita menjadikan ibrah, menjadikan pegangan. Baik Ustadz. Kalau demikian apa saja sih kira-kira isi dari makna dalam Al-Quran ini Ustadz? Oke, terima kasih Mas Joko. Isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, kalau kita lihat literatur kitab-kitab ya, kita ulumul Quran dan ulumul tafsir itu tinggal dilihat aja, ada yang memerinci sehingga menjadi banyak begitu, ada yang hanya membuat global. Nah, kalau yang membuat global itu saya lihat hanya ada 4 isi kandungan. Yang pertama adalah kandungan tentang masalah tauhid ya. Tauhid itu artinya mengesahkan Tuhan. Al-Quran mengajari bagaimana cara bertuhan.
Yeah. Jadi kita tidak sembarangan menebak bagaimana untuk tahu Tuhan dengan cara akal pikiran sendiri. Tapi tidak, Al-Quran langsung memberikan jalan, begini cara kamu bertuhan. Sudah menegaskan di dalam Al-Quran mengenai Tentang ketauhidan. ketauhidan, tentang cara bertuhan. Misalnya dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ayat ini secara gamblang menjelaskan bagaimana cara kita bertuhan, bahwa Tuhan itu adalah satu, Tuhan itu menjadi tempat berlindung semua makhluk, ya. Tuhan itu tidak beranak dan juga tidak punya bapak, ya. Semua mengharap, ya, terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara bertauhid, ya, cara bertauhid. Allah sudah mohon dikat saya cara salah menerjemahkan. Diulang yang barusan, Pak Joko. Oke. Ya, dihitung. Ya, hitung. Di-cut ya, Ri ya. Yang barusan dikat? Ya. Nggih. 3, 2, 1. Baik Ustadz, lantas apa saja isi dan makna dalam kandungan Al-Quran ini Ustadz? Oke, terima kasih Pak Joko. Bila kita melihat literatur yang ada dalam kutubus salaf, ya, kitab-kitab ulama, ya, itu ada yang memerinci panjang lebar isi Al-Quran itu. Ya. Ada juga yang membahasnya secara global. Kalau saya melihat sepertinya hanya terbahas pada 4 hal ini. Yang pertama adalah tentang ketauhidan. Ya. Bagaimana cara kita bertuhan, Al-Quran sudah mengarahkan. Ya. Kita tidak bisa serampangan bagaimana mencari Tuhan. Dengan menggunakan akal, ya, kita mencari Tuhan itu bisa tersesat. Karena itulah Al-Quran mengarahkan bagaimana cara mencari Tuhan, bagaimana cara beragama tentang Tuhan itu. Nah, misalnya di dalam surat Al-Ikhlas disebutkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, Qul huwallahu ahad, Allah itu adalah satu. Allah mengarahkan bahwa di dalam Al-Quran Tuhan itu hanya satu. Kalau Tuhan itu banyak, bisa terjadi perbedaan pendapat di kalangan sesama Tuhan. Bahkan sesama Tuhan bisa bertengkar. Nah, karena itulah Tuhan itu satu. Ini dalam Al-Quran sudah mengarahkan, dan banyak ayat lain yang juga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah syariah. Syariah yang dimaksud adalah hukum-hukum Islam. Itu Al-Quran mengatur. Di antaranya adalah bagaimana cara beribadah. Ya, ada orang misalnya ingin beribadah, mengabdi kepada Allah secara totalitas, sehingga dia melakukan sholat duhur terus. Duhur mulai katakan saja jam 12, katakan saja begitu, sampai jam 3 misalnya. Kemudian karena dia ingin pahala yang banyak, ibadahnya sholat duhur, setelah sholat duhur selesai sholat duhur lagi, berkali-kali. Nah, itu keliru. Ya, ada cara bersyariah, cara menyembah kepada Allah yang benar. Dan di dalamnya adalah tentang ahkam ini, tentang hukum ini. Sehingga Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia adalah hanya untuk menyembahku. Dan bagaimana cara menyembah beribadah itu diatur di dalam Al-Quran. Ya, kemudian juga cara bermuamalah, ya, cara bertransaksi, berbisnis. Bagaimana jangan sampai mendepak orang lain ketika berbisnis. Ya, Allah mengatakan bahwa kalau kamu melakukan akad, ya faktubuha. Hendaklah kamu menulis itu, buatlah kwitansi, buatlah perjanjian, ya, buatlah nota dan lain sebagainya. Karena andai kata ada masalah suatu saat, ya, kamu bisa menjadikan itu sebagai bukti. Cara menikah, ya, bagaimana menikah itu? Ada batas-batasnya, ya, ada tujuannya, bagaimana menikah itu diatur. Mungkin kalau mengikuti hawa nafsu seseorang, ya, bisa saja ingin menikah lebih dari 4, ya. Dan lain sebagainya, tapi diatur oleh Al-Quran bahwa jangan banyak-banyak, ya, begitu ya. Bagaimana orang mencerai istri? Ya, konon ceritanya pada masa dahulu orang Arab itu mudah untuk mencerai istrinya, sehingga mereka cerai balik. Nah, Al-Quran mengatur cerai jangan banyak-banyak, 2 saja. Kalau sampai 3 nggak boleh. Karena itu jangan main-main tentang masalah tolak. Nah, karena itulah semenjak Al-Quran menjelaskan ini, orang Arab yang pada waktu itu baru saja lepas dari masa jahiliyah menjadi tidak gampang mencerai istrinya, dan ini termasuk bagian dari hal yang mengangkat derajat kaum perempuan. Jadi perempuan tidak dibuat main-main begitu. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Ya, akhlak. Al-Quran mengatur tentang akhlak. Isi kandungannya diantaranya adalah akhlak. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan sahabat, dengan tetangga, dengan orang tua. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan wala taqul lahuma uffin.
mengatakan cet saja, saja kepada orang tua nggak boleh. Ya, ya. Apalagi sampai memukul, apalagi sampai ngata-ngatain nggak boleh, saja nggak boleh. Ya. Ya. Ini akhlak. Ya. Bagaimana cara berdebat? Ya. Berdebat diatur dalam Al-Quran. Ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik. Ya. Karena kita tahu kalau lihat di medsos itu berdebat sampai sebegitunya. Wah, membuli sampai aibnya dibuka semuanya. Tidak begitu Al-Quran mengajari akhlak Betul, cara Ustaz. orang berdebat. Secara akhlak gitu ya. Ya, kemudian yang keempat adalah isi kandungan Al-Quran itu berisi tentang masalah kisah, ya, cerita-cerita. Ya, ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan banyak nabi-nabi yang lain diceritakan di dalam Al-Quran yang diantara tujuannya adalah menjadikan kita sebagai ibrah, sebagai landasan, dan apa yang terjadi pada mereka itu tidak menutup kemungkinan terjadi pada kita. Jadi sehingga inilah nilai-nilai pegangan hidup lah intinya. Pegangan hidup. Karena bahasa Al-Quran itu dengan berbagai macam aspek langsung mengatakan, kadang juga dengan menggunakan cerita-cerita itu. Baik. Ya. Dalam Al-Quran ini juga disebutkan ada kandungan obat dan rahmat, Ustaz. Betul. Ini betul. Penjelasnya seperti apa, Ustaz? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Ya. Bahwa kami menurunkan Al-Quran di dalamnya sebagai syifa, sebagai obat, warahmatun, dan juga sebagai rahmat. Nah, kata-kata syifa ya, itu artinya obat, dan obat itu ulama mengatakan adalah syifaun lisudur, adalah obat untuk hati yang galau, hati yang kering, hati yang tidak tahu tauhid. Maka jadikan Al-Quran sebagai obat kehidupannya. Bagaimana ia berpegang kepada Al-Quran? Orang yang galau saja baca Al-Quran insya Allah hilang. Bisa tenang walaupun tidak ngerti apa yang dibaca ini maksudnya, karena berbahasa Arab tidak ngerti artinya, sudah dibaca saja insya Allah menghilangkan apa yang ada dalam pikiran kita ini, yang susah-susah insya Allah hilang. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa obat itu tidak hanya untuk urusan hati, tapi urusan fisik juga begitu. Karena itu tidak heran ketika ada banyak orang yang berobat dengan menggunakan Al-Quran. Ya, ditulis dalam sebuah kertas, kemudian masukkan dalam air, ada yang dibaca kemudian ditiup kepada air, ya. Dan itu adalah bagian dari wasilah, perantara, ya. Karena itulah bagi dokter-dokter atau siapalah yang punya pekerjaan mengobati orang, maka coba ketika mengobati orang itu dahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ketika mengobati orang sudah dimulai dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Demikian. Jadi empat itu. Ya, kemudian ditambah dengan tadi syifaun, warahmatun, dan rahmat. Ya, itu adalah rahmat dari Allah yang diberikan untuk manusia. Itu Mas Joko. Ustadz, kita kaum muslimin ini kan sepakat ya bahwa Al-Quran itu adalah pegangan hidup ya. Betul. Tetapi mengapa masih ada perbedaan ya Ustadz ya? Mengenai perbedaan pendapat terutama dalam hukum Islam yang sama-sama bersumber dari Al-Quran. Ya, betul. Bahkan kadang urusan lebaran saja kita tidak sama begitu ya. Padahal Al-Qur'annya sama, ayatnya sama, yang dibaca juga sama, awal dan akhirnya juga sama. Tapi mengapa kadang-kadang kita berbeda pendapat dalam hal itu? Nah, itu biasanya dibahas dalam kitab Usulul Fiqh namanya ya. Kitab-kitab itu menjelaskan bagaimana ulama memahami satu ayat dengan ayat yang lain. Saya contohkan. Ada ayat innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Allah mengharamkan bangkai ya, homer ya, minuman keras, wal khinzir walahmal khinzir, daging babi. Nah, daging babi ini karena redaksinya mengatakan lahmal khinzir, daging babi. Kemudian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lahmal khinzir ya daging babi. Sementara menggunakan selain daging babi nggak apa-apa. Ya, contohnya kaum jahiliyah pada waktu itu ada yang menggunakan untuk mengolesi perahu mereka itu dengan lemak babi supaya jalannya perahu itu kencang di air, sehingga mereka mengolesinya dengan lemak babi. Bagaimana? Karena ayat Al-Qur'annya adalah lahmal khinzir ya, yang diharamkan makan, sementara menggunakan manfaatnya tidak apa-apa. Memanfaatkan yang lain selain itu nggak apa-apa. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa itu menyebutkan kata lahmun, kata daging itu namanya min dzikril juz wa iradatil kul. Yang disebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah seluruh komponen dari babi itu. Jadi Al-Quran tidak perlu menyebutkan semua komponen yang ada dalam babi, dagingnya, bulunya,
kotorannya, tulangnya, wah kan repot akhirnya terlalu banyak. Jadi cukup sebutkan satu tapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Baik dimakan atau dimanfaatkan dalam bentuk lainnya itu sama-sama haram. Ini penafsiran ulama. Jadi dalam memaknai salah satu ayat Al-Quran mereka berbeda pendapat. Ada contohnya lagi Mas Joko, misalnya dalam ayat wudhu saja. Ayat wudhu itu fausilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq, ya. Ketika kamu berwudu, basuhlah wajahmu, kemudian kedua tanganmu hingga siku. Ilal marafiq, hingga siku. Di ayat tayamum itu tidak ada kata sikunya, tapi famsahu biwujuhikum wa aidikum. Ketika kamu bertayamum, ambillah debu, kemudian usaplah wajahmu, kemudian dan kedua tanganmu. Nah, tangan ini ukurannya dari sini sampai sini. Tidak sampai ada penjelasan sampai siku. Karena itulah ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan, oh untuk tayamum itu sama, jadi wajah dan sampai siku. Loh, tapi Al-Qur'annya nggak ada kata siku. Yaitu kan tayamum itu pengganti wudhu. Nah otomatis dijelaskan penjabarannya dalam bab wudhu. Tapi ada ulama yang mengatakan bertayamum itu cukup begini. Ya, cukup begini, tidak usah sampai siku. Kenapa? Karena teks ayatnya cukup wa'aidikum saja. Ya. Ini mengapa berbeda pendapat adalah perbedaan mereka dalam menafsiri ayat Al-Quran itu sendiri. Ustaz. Begitu Mas Joko. Ya baik, terima kasih Ustadz. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita hari ini mendapatkan pencerahan meskipun hanya setetes embun ini ya. Apa yang sudah mungkin pernah kita mengingat sesuatu hal itu dan kembali diingatkan kembali. Baik pemirsa Jember 1 TV, demikian tadi perbincangan kita dan juga tausiah dari Kiai Haji Badrut Tamam selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jember. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini mampu memberikan secercah sinar terang dan kemudian setetes embun yang menyegarkan kita semuanya. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.